Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, dalam berbagai riwayat diceritakan, sebuah kisah tentang lenyapnya kota Sodom yang diazab Allah dengan bencana alam mengerikan. Hal ini terjadi karena ulah mereka yang melegalkan hubungan sesama jenis. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah murka atas kemaksiatan kaum Nabi Lut. Selain menyembah berhala, mereka dikenal gemar berzina, penyuka sesama jenis, dan kemaksiatan lainnya. Diduga kuat kota ini terletak di kawasan Laut Mati. Para peneliti berupaya menemukan kota Sodom yang telah menghilang dengan melakukan ekskavasi di wilayah Yordania. Usai melakukan penelitian, para peneliti berhasil mengungkap situs batu raksasa di tepi Laut Mati, berada di perbatasan antara Palestina dan Yordania. Area ini menampilkan formasi batuan setinggi 18 meter. Diduga bahwa struktur batuan tersebut memiliki kemiripan dengan Madam Lot, istri Nabi Lut alaihissalam. Yang dijelaskan dalam sebuah kisah dikenai azab atas penentangannya terhadap Nabi Lut pada masa lampau. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa istri Nabi Lut selalu melakukan pengkhianatan kepada Nabi Lut, hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan berupa harta benda. Kisah tentang kehidupan Nabi Lut dan kaumnya menjadi salah satu elemen penting yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kisah ini menyimpan banyak nilai-nilai berharga yang harus dijadikan pembelajaran bagi umat manusia di zaman sekarang. Nabi Lut memiliki nama lengkap Lut bin Haran bin Azar. Haran adalah saudara dari Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut dilahirkan di Awer, sebuah wilayah di antara kota Mushil di wilayah Irak dan Armenia. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1870 sebelum Masehi, dan wafat sekitar tahun 1950 sebelum Masehi di daerah Syam. Ayah Nabi Lut yaitu Haran, meninggal dunia ketika Nabi Lut masih dalam usia anak-anak. Setelah ayahnya meninggal, Nabi Lut tinggal bersama kakeknya Azar dan pamannya, yaitu Nabi Ibrahim. Ketika dewasa Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, dan Azar membawa Nabi Ibrahim beserta istrinya serta Nabi Lut, meninggalkan Kaldan untuk menuju negeri Kan'an. Setibanya di Haran, mereka memilih untuk tinggal sementara di sana, dan disinilah Azar meninggal dunia. Setelah beberapa waktu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kan'an, khususnya wilayah Baitul Maqdis yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Istri Nabi Lut bernama Walihah. Nabi Lut memiliki dua orang anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zagrata. Kedua putri Nabi Lut beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Lut, sementara Walihah termasuk orang yang ingkar kepada Allah dan Nabi Lut. Selain ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Lut, Walihah juga berperan sebagai mata-mata dan pendukung bagi kaumnya yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Ketika Nabi Lut kedatangan tamu, maka Walihah akan memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu tersebut. Ketika tamu datang pada malam hari, Walihah menyalakan api sebagai sinyal kepada kaumnya, sedangkan jika tamu datang pada siang hari, maka ia akan membuat asap untuk memberitahu kaumnya tentang kehadiran tamu yang berkunjung kepada Nabi Lut. Setelah menerima perintah dan restu dari pamannya, Nabi Lut meninggalkan kota kediaman pamannya itu, dan kemudian menetap di kota Sadum, yang merupakan ibu kota negeri Zoar. Nabi Lut diutus bukan hanya kepada satu wilayah, tetapi kepada 5 wilayah, yaitu Sadum, Syubah, Syaude, Gomurah, dan Dauha. Kota Sadum adalah wilayah terbesar di antara kelima wilayah kaum Nabi Lut. Kota Sadum dihuni oleh penduduk yang memiliki perilaku yang sangat tercela. Salah satu perilaku buruk yang paling mencolok, selain kemusyrikan, adalah menyukai sesama jenis. Perilaku menyimpang tersebut dilakukan secara terang-terangan di muka umum, tanpa adanya rasa malu. Perilaku ini merupakan tindakan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya, di mana laki-laki terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama laki-laki, begitu juga wanita dengan wanita. Dikarenakan kekejian perilaku mereka, Allah mengutus Nabi Lut untuk mengajak mereka beriman, meninggalkan penyembahan berhala, serta melarang perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Namun, mereka menolak untuk keluar dari jalan kesesatan dan tetap melakukan dosa-dosa, memilih untuk terus berbuat jahat dan tetap dalam kekufuran. Dengan tegas beliau mengingatkan kaumnya agar meninggalkan kemungkaran menuju kebenaran. Kemudian beliau menegaskan bahwa Allah mengutusnya untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Seruan Nabi Lut tidak mereka terima, bahkan mereka mengusir Nabi Lut dari kota mereka. Mereka marah karena kebiasaan buruk mereka itu ditegur oleh Nabi Lut.
Mereka memandang Nabi Lut sesat karena menegur kebiasaan atau tradisi mereka yang sudah dianggap biasa, sehingga Nabi Lut dan semua keluarganya diusir kecuali istrinya. Maka Allah pun menimpakan azab kepada mereka, karena penyimpangan yang mereka lakukan. Sebelum Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, Allah mengutus malaikat dalam wujud pemuda tampan untuk menemui Nabi Lut pada malam hari. Saat Nabi Lut membuka pintu rumah dan melihat ketampanan para tamunya, dia merasa khawatir akan keselamatan tamu-tamunya itu. Oleh karena itu, ia mempersilakan para tamu itu masuk ke dalam rumahnya untuk melindungi mereka dari gangguan penduduk kota Sodom. Dalam keadaan khawatir, Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan kedua putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamu tersebut dari penduduk kota Sodom. Sayangnya, istri Nabi Lut kemudian membocorkan rahasia itu kepada para penduduk kota Sodom tentang kehadiran para tamu tersebut dengan alasan mendapatkan imbalan harta kekayaan. Akibatnya, para penduduk mendatangi Nabi Lut dan menuntut agar ia menyerahkan para tamu kepada mereka. Meskipun berada dalam situasi sulit, Nabi Lut tetap berusaha mengingatkan kaumnya agar meninggalkan perilaku buruk yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya menolak dan memaksa agar tamu tersebut diserahkan kepada mereka. Nabi Lut merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut dan merasa kehilangan seluruh kekuatannya. Ia merasa bahwa ia tidak memiliki lagi kekuatan apapun untuk melindungi para tamunya. Melihat ketakutan Nabi Lut, para pemuda tampan itu mengungkapkan kepada beliau bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Para malaikat mengatakan bahwa inilah azab yang dikehendaki Allah. Mereka memerintahkan Nabi Lut untuk membuka pintu rumah dan membiarkan para penduduk kota Sodom masuk ke dalamnya. Saat pintu dibuka dan para penyerbu mulai masuk, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka mencoba mengusap mata mereka, tetapi mereka semua menjadi buta. Kemudian para malaikat itu memerintahkan Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota Sodom dan disarankan agar tidak seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam, bersama istri dan dua putrinya berjalan dengan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Namun, istri Nabi Lut yang berada di belakang berjalan dengan lambat, dan terus-menerus menoleh ke belakang. Ia merasa ragu dan ingin melihat apa yang akan menimpa kaumnya, seolah-olah meragukan ancaman para malaikat yang sudah didengarnya. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, tiba-tiba bumi mengalami goncangan hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup dengan sangat kencang dari semua arah. Hujan lebat disertai petir, batu beterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian, ada yang tertimbun oleh reruntuhan. Dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa versi mengenai nasib istri Nabi Lut yang juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah bahwa dia diazab menjadi tiang garam yang membeku di Yordania, dan patung tersebut dikenal sebagai patung Madam Lot. Batu setinggi sekitar 18 meter ini berada di Laut Mati yang membentang di antara perbatasan Palestina dan Yordania. Menurut hasil penelitian, para arkeolog menyatakan bahwa ledakan meteor di atas Laut Mati sekitar 3.700 tahun yang lalu dapat menjadi penyebab keruntuhan kota Sodom. Ledakan tersebut mengakibatkan kematian puluhan ribu orang. Fakta ini terungkap ketika para ilmuwan melakukan penggalian selama 13 tahun di situs purbakala Tal El Hammam, yang kini terletak di wilayah Yordania. Namun penelitian lebih lanjut memang masih diperlukan untuk memastikan apakah pilar tersebut benar-benar terkait dengan kisah tersebut, atau hanya merupakan formasi geologis alami akibat aktivitas seismik. Meskipun demikian, bagi umat muslim hal ini bisa dijadikan sebagai pengingat akan adanya azab Allah, serta pentingnya menghindari perilaku yang dilarang oleh agama. Kisah istri Nabi Lut yang diabadikan dalam bentuk pilar garam juga mengandung pesan moral tentang kepatuhan terhadap perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Kisah istri Nabi Lut yang dikutuk menjadi pilar garam bukan hanya sekedar narasi tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga mengandung makna mendalam dan pelajaran berharga bagi umat manusia. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kekurangan dan kesalahannya mohon untuk dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.